aplikasi konsep manajemen bisnis Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang bisnis, Al-Quran memiliki istilah-istilah yang mewakili tentang bisnis, di antaranya al-tijarah, al-bai'u, dan ishtarah. Istilah tijarah sendiri berasal dari kata tajarah yang berarti berdagang, berniaga, dan berbisnis. Istilah tijarah ini sudah banyak orang mengetahuinya dalam dunia bisnis, sehingga banyak yang menggunakannya. Menurut Ar-Raghib dalam Marhani tahun 2012, At-Tijarah Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia sempurna yang harus diteladani. Artinya, Muhammad SAW walaupun dia seorang manusia biasa, tetapi seluruh aktivitas kesehariannya harus diikuti, termasuk sebagai pemimpin umat dan kesuksesannya dalam berbisnis. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa melihat dan mencontoh kehidupan Nabi dan meneladaninya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk memiliki harta yang banyak, harta yang berkah pula, yaitu melalui bisnis syariah dengan cara yang baik dan benar. Beberapa sabda Nabi Muhammad SAW dengan jelas menganjurkan kepada umatnya untuk memiliki harta dengan jalan berbisnis. Di antaranya, perhatikanlah olehmu sekalian, sesungguhnya 9 dari 10 pintu rezeki di dunia ini adalah perdagangan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut memberikan petunjuk yang jelas bahwa ketika seseorang akan mencari rezeki yang banyak, maka tempatnya pada perdagangan atau bisnis. Kalau dihitung secara persentase, maka 90 peluang mendapatkan rezeki yaitu dari berbisnis. Sedangkan sisanya dari pekerjaan lain, misalnya seperti pegawai, untuk mendapatkan rezeki, peluangnya hanya sebesar 10% saja. Nabi Muhammad SAW ketika berbisnis, ia memiliki 6 prinsip dalam manajemen bisnisnya. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu kebutuhan dan sekaligus menjadi harapan bagi setiap pelanggan. Jika itu dapat dipenuhi oleh produsen atau penjual, maka pelanggan akan melakukan pembelian ulang. Yang kedua adalah pelayanan yang unggul. Nabi Muhammad SAW ketika berbisnis sangat mencintai pelanggannya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia selalu melayani pelanggannya dengan sangat baik. Karena Nabi meyakini bahwa hanya dengan pelanggan yang baik dan yang setia yang dapat mempertahankan kelanjutan bisnisnya. Dan yang ketiga adalah transparansi dan kejujuran. Transparansi merupakan keharusan yang harus dijalankan oleh setiap orang dalam melakukan aktivitas. Sifat transparansi yang ditonjolkan oleh Nabi pada saat melakukan bisnis dibudayakan di kalangan pebisnis Islam. Artinya, bahwa ketika seorang pebisnis menawarkan barangnya kepada pembeli, apalagi kepada pelanggan, maka ia tidak boleh menyembunyikan informasi mengenai standar barangnya. Konsumen harus mengetahui kelebihan dan kekurangan barang yang ingin dibeli, sehingga dengan demikian ia dapat mengantisipasi kemungkinan masalah-masalah yang terjadi pada saat menggunakan barang yang dibelinya. Dan yang keempat adalah persaingan yang sehat. Masalah persaingan dalam dunia bisnis bukanlah hal yang tabu, tetapi justru menjadi sarana untuk berprestasi melalui persaingan secara fair dan sehat. Dan yang kelima adalah efisiensi. Efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjalankan suatu tugas atau ketepatan menjalankan suatu usaha kerja dengan baik. Dan yang keenam adalah kemampuan. Kemampuan atau kompetensi adalah orang yang dapat diserahi tugas atau amanah untuk mengerjakan atau memutuskan sesuatu haruslah dengan mempunyai kewenangan.